Mengapa sih manusia itu butuh dan harus mengalami satu peristiwa yang kita kenal sebagai debat atau jidal, atau ada yang menyebutnya jadal, atau perbantahan. Ada istilah dalam bahasa Indonesia itu perbantahan, saling membantah. Ini semacam mencari kebenaran dengan jalan menguji argumen kebenaran yang kita miliki, kita pertemukan dengan kebenarannya orang lain untuk sampai pada titik bahwa inilah yang hakikatnya benar. Entah dengan pola yang seperti apa. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa sih perdebatan itu harus ada, dan sadar atau tidak sebenarnya sejak kita kecil sampai sebesar ini, itu pastinya sering mengalami momen-momen perdebatan, momen adu argumen. Kita punya kebenaran, dia dan mereka punya kebenaran, kemudian kita bertemu, adu argumentasi untuk mencari kebenaran siapa yang unggul. Kan gitu dasarnya debat itu. Mengapa kok momen semacam ini terjadi? Ada beberapa variabel yang membuat momen debat ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah fitrah kebenaran. Jadi manusia ini punya kecenderungan kepada kebenaran. Maka jiwanya selalu mencari, selalu mengejar dan mendekat pada kebenaran. Nah, fitrah kebenaran ini ketemu situasi kedua, yaitu sunnatullah, keragaman. Kita mencari kebenaran, orang lain mencari juga kebenaran, kita ketemu yang menurut kita benar, mereka juga ketemu yang menurut mereka benar. Begitu kita tengok, lah kok berbeda? Kebenaranku ini, kebenaran dia kok itu ya? Nah, ini dunia manusia diwarnai oleh situasi kedua ini, keragaman. Dan ini sifatnya sunnatullah, macam-macam orang itu. Kebenaran versiku mungkin berbeda dengan kebenaran versinya dia. Nah, ini fitrah kita untuk menemukan kebenaran ketemu dengan sunnatullah, keragaman. Sementara, nah ini situasi ketiga, hidup ini membutuhkan keputusan-keputusan, membutuhkan pilihan-pilihan. Ya memang bisa sih kita, sudahlah, kita nggak usah milih, biar saja kebenaran menurutmu itu, kebenaran menurutku ini, itu bisa. Cuma kadang-kadang kita ini terus dikejar oleh pertanyaan, mana sebenarnya yang paling benar itu? Kenapa? Karena fitrah kebenaran tadi. Disitulah nanti akhirnya diputuskan, ayo deh kita uji, kita adu argumen, mana yang lebih benar dari pandangan kita yang berbeda. Jadi kebutuhan akan pilihan dan keputusan. Dari banyak kebenaran ini mana yang akan kita pilih? Nah, itu di situ meniscayakan terjadinya diskusi perdebatan. Apalagi ditambah ego dan kepentingan. Manusia itu kan ketika fitrah kebenaran tadi plus ego, maka tentu saja dia ingin kebenarannya lah yang paling benar, lebih benar, pasti benar. Ah, ini plus ego. Loh, tidak cuma kita, orang lain juga begitu. Mereka ingin kebenarannya lah yang paling benar, pasti benar. Nah, plus ada lagi nanti selain ego apa? Kepentingan. Kepentingan ini, aku butuh ini, aku butuh itu. Sehingga ini harus benar. Itu jangan sampai benar, itu kepentingan. Jadi mengapa lahir situasi perdebatan? Karena fitrah manusia adalah kebenaran.
Di samping itu, sunnatullah dalam hidup adalah keragaman. Sementara dalam hidup ini kita membutuhkan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan terhadap mana yang lebih benar, mana yang paling benar. Ditambah lagi ego dan kepentingan kita ikut bermain. Maka terjadilah kemudian ketika yang beragam ini bertemu, muncullah debat. Oke, jadi inilah yang menjadi dasar mengapa sih kok ada fenomena sejenis perdebatan ini dalam kehidupan manusia. Kita tidak ngerti teori ini pun sebenarnya sudah mengalami. Dalam banyak momen hidup kita berdebat, berbeda pandangan, kemudian mencari pandangan, menguji pandangan kita bersama orang yang berbeda dengan kita. Itu debat. Ya, teman-teman mestinya sering ngalami kalau pas waktu pilkada ini, kebetulan ngaji kita malam hari ini kan bareng dengan momen pilkada. Itu kan sebelum coblosan kan ada itu debat sesi 1, sesi 2, sesi 3 ketika para paslon mengadu argumen tentang kebenaran yang mereka tawarkan untuk masyarakat nantinya. Momennya kita kenal sebagai debat. Ketika presiden mencalonkan diri juga kita kenal ada debat capres dan lain sebagainya. Itu yang debat-debat resmi yang kita kenal hari ini. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak teman-teman meskipun tidak saya jelaskan ya sudah ngertilah apa itu debat, seperti apa cirinya debat. Kalau secara kategori debat itu ya ada debat yang formal, ada debat yang informal. Ada debat yang individu, ada debat yang kelompok. Kayak tadi pilkada atau capres itu kan biasanya kelompok. Ada tim yang menggodok, kemudian ada yang bagian tampil, ada yang bagian ini kelompok. Tapi sering juga sendiri-sendiri, individu. Mungkin kita debat sama teman, face to face, itu individu-individu. Nah, kalau yang formal ini biasanya lebih nyaman karena diatur, ditata, digilir siapa yang ngomong, siapa yang jawab. Jawabannya diterima apa enggak, kemudian bantahan selanjutnya dan lain sebagainya. Kalau formal ini biasanya lebih tertib debatnya. Nah, yang mungkin pernah juga kita alami ini yang informal. Kalau informal ini mengalir, enggak diatur, enggak dikontrol, pokoknya ngobrol saja. Misalnya lagi nongkrong sama temenmu di angkringan, misalnya tiba-tiba membahas sopo yo teman kita yang paling cakep, temanmu bilang A, menurutmu padahal yang paling cakep yo B. Terus debat, satu pakai argumen apa, yang satu pakai argumen apa, yang satu ngomong fisiknya, yang satu ngomong hatinya, ya macam-macam. Ini debat informal, tidak dikontrol. Jadi tidak diatur kayak debat capres atau debat pilkada, tidak ada moderatornya. Nah, ini yang informal ini biasanya mudah tergelincir menjadi debat kusir. Istilahnya debat kusir. Saya tidak tahu mengapa yang diambil analogi itu kusir. Debat kusir ini sering diartikan debat yang tidak ada gunanya. Jadi debat yang ngeyel, tidak ada keputusan akhir. Jadi istilahnya debat kusir. Ini juga perlu diteliti mengapa kok yang jadi korban analogi kusir. Ada buku yang pernah saya baca itu ceritanya debat kusir itu ya karena zaman dulu itu kan alat transportasinya kusir, delman, yang sopirnya adalah seorang kusir atau sais. Nah, ini para kusir ini biasanya kan nongkrong bareng-bareng, jajar-jajar sambil menunggu penumpang. Nah, waktu nunggu penumpang ini terus mau sambil ngobrol-ngobrol. Nah, obrolannya ya versi mereka yang seringkali sifatnya debat,
yang ndak ada ujung pangkalnya, ngomong ngalur ngidul ndak jelas. Itu kemudian disebut sebagai debat kusir. Ya mungkin begitu. Kalau situasi hari ini kan ndak ada lagi, jarang ya delman. Sekarang adanya Gojek, Grab. Ya semoga istilahnya nggak diganti jadi debat Gojek atau debat Grab. Yang ada memang istilah debat kusir. Yang saya ingat itu ada cerita mengapa disebut debat kusir. Terus ada yang bilang begini, jadi dulu itu waktu ngobrol-ngobrol, nah salah satu kuda dari miliknya kusir ini, kudanya kentut. Nah begitu mendengar kentutnya kuda, yang punya kuda bilang, wah kudaku ini masuk angin. Nah, temannya kusir yang lain bilang, wah salah kamu, kudamu bukan masuk angin, tapi keluar angin. Yang satu ngeyel, ya ndak, dia kentut itu ya berarti dia masuk angin, kata yang punya kuda. Yang ngeritik tadi juga ngeyel, lu ya jelas keluar angin kok disebut masuk angin. Ngeyel, dua orang ini saling ngeyel dan ndak selesai-selesai. Nah, itu ilustrasinya debat kusir. Kalau teman-teman pernah ngalami debat yang semacam ini, saling ngeyel, nah, itu disebut debat kusir. Ada lagi cerita begini untuk mengilustrasikan debat kusir itu. Kalau kita naik delman atau andong, itu kan kusirnya menghadap ke depan. Yang di depan dia itu pas pantatnya kuda. Sementara penumpangnya ada di belakang, menghadap ke samping. Jadi mereka bisa melihat pemandangan yang indah. Nah ini ketika mereka ini ngobrol, yang kusir ini ya mengeluh karena pemandangannya jelek sekali. Dia hanya melihat pantatnya kuda. Sementara para penumpang ini senang karena melihat pemandangan indah di sekeliling. Jadi yang satu merasa pemandangannya jelek, yang satu merasa pemandangannya indah. Terus debat di situ, diskusi. Tiada akhir karena ya masing-masing perspektifnya berbeda karena posisi duduknya juga berbeda. Di situ lahir debat kusir. Ya saya tidak tahu jelasnya bagaimana, tapi ini sudah idiom, namanya istilah untuk jenis debat yang saling ngeyel, ndak jelas, masing-masing merasa benar, ndak ada keputusan akhirnya, cuma buang-buang waktu saja. Argumennya kadang dibikin-bikin, dibuat-buat, yang penting menang. Nah, ini jenis debat kusir. Ya, kalau secara ilmiah maupun secara etis kita disarankan untuk tidak debat kusir. Mengapa? Yang pertama karena debat kusir itu sering lebih memperkeruh masalah daripada menyelesaikan masalah. Jadi orang tidak mentarget menemukan kebenaran atau sampai pada kebenaran, tapi targetnya adalah musuhnya kalah. Lawan debatnya kalah, hanya itu. Ini biasanya terus hanya nambah masalah saja. Yang kedua, debat kusir itu justru menunjukkan kita tidak pinter, menunjukkan kita tidak cerdas. Jangan dikira orang ngeyel tidak bisa disalahkan itu kelihatan pinter. Coba tanyakan teman-temanmu, kalau ada punya teman atau sahabat yang ngeyelan, ndak iso dikandani sama sekali, ndak iso dinasehati, dia merasa benar sendiri terus. Justru itu menunjukkan kesan bahwa dia sebenarnya ndak terlalu pinter. Yang ketiga, debat kusir itu kadang-kadang ndak sadar hanya menjatuhkan harga diri kita sendiri. Orangnya pinter sih sebenarnya, tapi begitu tampil di TV, gaya debatnya debat kusir. Ingin menang sendiri, terus ingin, pokoknya yang lain harus salah terus, harus jelek. Akulah yang selalu baik dan bagus. Nah itu kadang malah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Menjatuhkan nilai dirinya sendiri. Kadang-kadang, tidak selalu, tapi ya kemungkinan bisa begitu. Karena kita sendiri kalau nonton orang ngeyel tidak bisa disalah gitu kan ya jengkel.
Wis jelas-jelas salah kok masih ndak mau disalahkan, itu kan terus jengkel. Nah, harga dirinya jatuh. Kemudian ya pastinya muncul masalah baru. Dan yang terakhir, yang lebih tragis, mengapa jangan debat kusir, itu karena seringkali debat kusir itu hanya membuang-buang waktu. Jadi 2-3 jam habis tapi tidak ada hasilnya. Terus apa keputusannya? Terus mana kebenarannya? Semuanya tolak-toleh, wong tadi cuma targetnya ingin menang. Maka sebelum kita masuk ke seni berdebat yang baik, ini saya ingatkan, semoga perdebatan-perdebatan yang kita lakukan setelah ini bukan debat kusir. Debat asal ngeyel, ndak pakai argumen, targetnya hanya biar musuhnya kalah, lawan debatnya ngaku kalah.